Sejak kecil, sejak cabai rawit, kita sudah diajari bahwa Islam itu harus berjamaah. Jika tidak berjamaah, dianggap orang jahiliyah, tidak sah keislamannya, atau kata lainnya, orang kafir, segerombolan penghuni neraka. Ya, perlu disadari, diketahui bahwa sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, itu kan. Nah, ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu nggak jamaah, Islamnya nggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggo, nek gak jamaah berarti kafir. Itu. Lah, kita mengkafirkan orang di luar jamaah itu, kita mengkafirkan orang Islam di luar jamaah itu intern di dalam kalangan kita sendiri, jangan disebarluaskan ke orang yang belum jamaah. Ya mereka akhirnya marah-marah. Nah, karena ini termasuk bitona. Nah, tapi nek intern seperti kita, komunitasnya podo jamaah, podo pahami, ya kita kafir-kafirkan nggak masalah karena sesama keimanannya sama gitu. Tapi kalau kita sebarluaskan, yo ndadekne geger. Nah, bagi kita Islam mereka nggak kanggu karena nggak jamaah. Itu khusus kita. Pemahaman seperti ini sudah menjadi sistem kepercayaan kita sejak lahir, bahkan telah diyakini melebihi dari kepercayaan apapun, menjadi satu-satunya keyakinan jalan tunggal masuk surga. Jika ada yang menganggap jamaah ini bukan jalan tunggal masuk surga, sudah pasti dianggap jamaah bodoh, tidak faham dalil, atau terlalu pintar, pada akhirnya kebelengar pada pemahaman yang salah. Seperti itulah nasihat dalam jamaah yang diulang terus-menerus. Anda harus menerima pemahaman itu tanpa pernah berani mempertanyakannya, karena takut dikira bodoh, tidak faham, lebih-lebih lagi dianggap terpengaruh. Jika ini benar-benar terjadi pada diri Anda pasti akan dikucilkan dan dipersekusi. Dan yang semisal dengan mereka itu memiliki keyakinan yang berbahaya. Keyakinan mereka itu adalah mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk kita, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan. Nah, ini harus dipastikan dulu ini keyakinannya, karena ini berbahaya. Ya, dia akan melakukan mempraktekkan itu manhaj takfir itu di negara ini, dan itu berbahaya ya ikhwah. Ya, sebenarnya banyak aliran takfiri di negara kita ini, di antaranya LDII, dan dia terang-terangan berbohong di hadapan MUI, mengatakan bahwa kami tidak ada baiat, kami tidak mengkafir-kafirkan selain kelompok kami. Maka ditanya oleh mantan anggota LDII yang hadir dalam persaksian itu di hadapan MUI, yang sekarang dia sudah bertobat, keluar dari LDII. Dia tanya, kenapa kamu kok berbohong di hadapan MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat? Kamu bilang nggak ada baiat, padahal ada baiat. Kamu bilang tidak mengkafirkan selain kelompok mereka, padahal mereka mengkafirkan. Kau mengkafirkan. Apa jawaban mereka? MUI kan kafir, jadi kita boleh berbohong sama MUI. Nah, coba lihat ya ikhwah, bahaya LDI ini ya. Itu ya ikhwah. Itu saya berteman di Facebook dengan mantan LDI. Dari mereka saya bisa tahu bagaimana sebenarnya LDI itu. Jadi wa syahida syahidun min ahliha, telah bersaksi dari mereka yang sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.